Udah action nih, oke. Oke. Aduh, bingung kan lo. Intinya di asuransi itu kita produk cuma ada dua, ada unit link, ada tradisional. Dua-duanya sama-sama bayar premi, sama-sama untuk dapetin benefit. Benefit ada tergantung produk apa yang mau kita beli ya. Nah, bedanya apa? Unit link ada dua macam biaya, ada biaya biaya akuisisi, ada biaya asuransi. Sebenarnya ada ketiga ya, ada biaya admin ya. Kalau di tradisional kok nggak ada begini-beginiannya ya? Sebenarnya ada, cuman nggak kelihatan kalau di tradisional. Biaya akuisisi kalau di unit link itu dipotong di depan. Sorry, ntar ininya dibalikin ya kertasnya ya. Iya, ntar. Sorry nih, mohon maaf nih. Dari panitia suruh balikin. Panitianya Erison. Ini bisa lihat halaman 13. Oh, nggak boleh coret ini ya? Apa? Nggak boleh coret? Kalau jangan dah, ntar kan mau dibalikin. Coret-coret di buku aja. Bisa lihat di halaman 13. Halaman 13 biaya akuisisi. Jadi bingung mau jelasin. Ya udah saya jelasin konsep dulu deh. Unit link ada biaya ini. Kalau tradisional orang biasanya di sini kan ini nggak kelihatan nih, kan ada komisi ya. Ada sebenarnya cover asuransi juga. Terus ada cover admin juga sebenarnya. Cuman nggak kelihatan. Kalau di unit link di state di sini, biaya akuisisinya berapa? 70%, 70%, 20, 20, 20. Di tradisional nggak di state. Pokoknya kita bayar premi, ntar si perusahaan sendiri yang ngatur, bayar komisi berapa. Akuisisi itu sebenarnya buat bayar komisi. Biaya asuransi ini nanti didebet setiap bulan. Udah? Nah, ini tradisional, intinya biaya sama ya. Intinya biaya sama, nanti kita bedah lebih jauh lagi, nanti aja. Nah, unit link kita sekarang namanya, putar lagi deh. Sekarang namanya PGB, Ruling Generasi Baru. Yang dulu namanya PAA, Ruling Assurance Account. Ini saya cuma bahas sekilas, supaya karena nasabah-nasabah lama masih ada yang PAA, ntar dia tanya bedanya apa. Ini premi unit link tuh dibagi dua. Premi dibagi dua, ada premi berkala, ada premi top up ya, atau saver. Kalau orang biasa bilang ini untuk proteksi, ini untuk investasi. Ya, kenapa begitu? Karena yang berkala, kalau berkala ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi tahun ke-1, biaya akuisisinya 70%. Tahun kedua 70%, tahun ketiga sampai tahun kelima 20%, tahun ke-6 dan selanjutnya 0. Kalau PAA, produk yang dulu tahun ke-1 itu 100%, tahun kedua 60%, tahun ketiga sampai 5, 15%, tahun ke-6 plus sama 0%. Berkala. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita bayar 1 juta premi nih per bulan, bayar 1 juta premi, masuk ke account value tuh
Unit link itu kalau bayar premi, dia nggak langsung masuk ke kantongnya perusahaan. Dia bikinin dulu namanya account value. Account value kayak rekening gitu loh, dia bikin kayak rekening. Jadi kalau di tradisional tuh kan kita langsung auto debit dari rekening bank. Nah kalau di unit link, dari rekening bank dia auto debit masuk ke rekening, ini account value atau nilai tunai. Misal bayar premi 1 juta, biaya akuisisi 70%, yang masuk ke sini 300.000. Masuk 300.000 ke sini, baru dipotong biaya asuransi dan biaya admin. Oke. Ini baru dipotong biaya asuransi sama biaya admin. Sebelum masuk ke sini ada biaya akuisisi. Biaya admin tergantung cara pembayaran. Biaya admin bisa dilihat di halaman selanjutnya 14. Kalau tahunan biaya adminnya 10.000 sebulan. Kalau setengah tahun 20.000 sebulan. Ya. Itu biaya admin setiap bulan. Digratiskan jika kita auto debit. Auto debit, e-transaction, e-policy. Biaya adminnya gratis. Nah, maksudnya yang ini yang gratis. Kalau auto debit, terus e-policy, e-transaction. Udah, ini premi berkala. Kalau premi saver itu biaya akuisisinya hanya 5% selamanya. Ini ya selamanya ya. Si PAA juga 5% biaya akuisisinya selamanya. Makanya ini sebenarnya lebih fokus ke investasi kan. Kalau kita bayar ini 1 juta, savernya 1 juta juga gitu misalnya ya. 950.000 masuk ke sini. Ini nih apa sih? Ini kan nilai tunai. Ini nih reksadana. Reksadana nilainya tergantung nilai unit. Nanti bisa naik, nanti bisa turun. Udah, baru didebet biaya asuransi sama biaya admin. Produk unit link, keunggulannya itu selama biaya asuransi sama biaya adminnya cukup, polisnya nggak lapse, polisnya nggak mati. Kalau di produk tradisional, kita nggak bayar premi, polisnya mati. Kalau unit link, lihat dari sini. Kita stop bayar premi pun, kalau ininya banyak, polisnya tetap hidup, benefitnya tetap jalan. Itu salah satu keunggulan produk unit link. Jadi, kalau saya ngomong, ini sebenarnya bukan fokus ke investasi. Asuransi tetap asuransi. Ini fungsinya untuk jaga supaya polisnya nggak mati saat kita nggak bisa bayar premi. Contoh pas COVID kemarin, banyak orang, aduh, bisnisnya turun, kita nggak bisa bayar premi. Oh ya udah, cuti premi dulu ya, Pak, kok. Bisa berapa lama cutinya? Tergantung isinya berapa banyak. Kalau polis dia cuma baru setahun 2 tahun, ini nggak ada isinya, nggak bisa cuti premi. Kalau dia polisnya udah 5 tahun, 10 tahun, isinya mungkin lumayan. Bisa cuti 6 bulan, 1 tahun. Bukan berarti cuti selamanya. Tapi kalau isinya ada 200 juta ya bisa cuti selamanya. Terserah gitu. Nah itu fungsinya sebenarnya unit link. Bukan untuk taruh uang 1 juta, 1 juta, atau jadi 1 miliar. Bukan begitu tujuannya.
Nah, ini dari biaya-biaya sama alokasi. Ada yang mau ditanyain?